Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Utama Asep Bonsai. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai eh, pruning bahan bonsai yang baru kita tanam. Jadi, efek apa saja yang ditimbulkan jika kita terlalu sering untuk mengurangi daun pada tanaman yang baru kita tanam atau yang masih kecil, yang masih bahan-bahan atau bahan-bahan yang masih kecil sekali, yang masih kita butuhkan pertumbuhannya supaya mempercepat pembesaran. Oke, teman-teman, kita simak selanjutnya. Oke, teman-teman, jadi sebelum melakukan kegiatan pruning, kita harus tahu dulu apa manfaat dan fungsi dari daun pada sebuah tumbuhan atau tanaman. Karena yang kita kerjakan ini adalah makhluk hidup atau tanaman, tumbuh-tumbuhan ini adalah makhluk hidup. Jadi setiap bagian dari tanaman ini mempunyai fungsi masing-masing pada tanaman tersebut. Baik teman-teman, kita ikuti selanjutnya. Oke, untuk teman-teman bonsai yang baru belajar berbonsai, kita akan belajar bersama bagaimana mengolah bahan bonsai yang baru kita tanam, termasuk dalam hal pruning atau mengurangi daun-daun yang ada pada tanaman ini. Teman-teman bonsai, perlu kita ketahui bahwa fungsi daun dari tanaman atau fungsi daun pada tumbuhan ini sangat besar sekali pengaruhnya pada proses pertumbuhan pohon. Oke teman-teman, contohnya ini adalah bahan bonsai loa dari stekan, dan saya langsung tanam di tanah langsung atau istilahnya di ground. Dan ini baru umur 2 bulan, akar-akarnya sudah terlihat membesar dan sudah lengkap keliling. Nah, ini proses pertumbuhannya ini cepat sekali terjadi karena tidak pernah mengganggu daun, cabang, ranting dan sebagainya, masih tetap utuh dari baru ditanam dan semakin lebat. Nah, untuk teman-teman yang terlalu cepat untuk memangkas, meruning dan memotong, sebaiknya berpikir dulu untuk melakukan pemotongan atau pemangkasan atau pengurangan daun, karena ketika pohon yang baru kita tanam ini kita masih membutuhkan ukuran batang yang lebih besar. Jadi jangan sekali-kali untuk mengurangi bagian-bagian dari tanaman ini. Nah, untuk daun biasanya teman-teman ini banyak yang langsung mencoba untuk pruning dengan alasan supaya daunnya cepat mengecil. Tapi sebelumnya teman-teman, kita harus tahu dulu fungsi daun pada tanaman ini adalah untuk mengolah zat-zat makanan atau disebut dengan fotosintesis. Karena daun ini menyerap sinar matahari, CO2 dan mengeluarkan O2. Nah, jadi sangat besar sekali pengaruhnya teman-teman daun ini untuk tanaman, karena dia itu untuk bernapasnya, untuk
untuk mengolah makanan. Nah, jadi kalau kita kurangi, logikanya kita memberhentikan proses makan pada tanaman tersebut sehingga pertumbuhannya akan macet. Karena yang memproduksi makanan tersebut kita habiskan, dan fungsi akar sendiri yaitu menyerap air dari tanah sehingga dialirkan ke daun. Nah, daunlah yang mengolah prosesnya menjadi makanan pada tanaman ini. Nah, untuk teman-teman ketahui, bila kita terlalu cepat mengurangi atau memotong daunnya, jadi resiko yang kita terima adalah bahan bonsai kita akan lama membesar dan tetap akan kurus, tidak bisa besar-besar, dan akarnya pun tidak akan jadi. Nah, ini teman tidak pernah disentuh sama sekali. Nah, ini nanti setelah setahun atau 2 tahun kira-kira besarnya sudah mencukupi, baru kita akan olah menjadi bahan bonsai. Jadi kalau tahap awal begini kita masih mencari atau dalam proses membentuk sebuah bahan, dan belum bisa kita olah untuk ukuran yang kita inginkan yang lebih besar. Kalau mau membuat yang mame atau yang kecil, bisa saja kita buat dari yang kecil begini langsung kita potong. Nah, seperti ini teman-teman, saya masih membiarkannya ngelos liar tinggi karena cabang yang saya butuhkan atau batang utama yang saya butuhkan belum mencapai target, jadi belum berani saya kurangi atau saya potong. Nah, ini teman-teman, jadi bila kita memotong akar, otomatis tanaman ini tidak bisa menyerap air, dan tentunya proses pengolahan makanannya akan terhambat, dan bisa jadi macetnya pertumbuhan pada cabang-cabang atau batangnya. Dan begitu pula dengan pemangkasan cabang atau mengurangi daun, itu juga bisa mengakibatkan macetnya proses pengolahan makanan, dan tentunya mengakibatkan pertumbuhannya juga ikut terhambat. Oke teman-teman, jadi setiap bahan bonsai yang saya olah dari awal ini, saya tidak berani mengurangi atau memangkasnya dulu agar proses pertumbuhannya lancar dan cepat untuk mencapai target yang diinginkan, baik itu dari bahan yang kecil sampai ukuran yang besar, prosesnya sama saja. Saya tidak berani mengurangi atau memangkas atau pruning daunnya, kecuali pada bonsai-bonsai yang sudah hampir jadi atau yang sudah dinaikkan ke pot, itu baru kita sering melakukan pruning daun atau pemangkasan agar proses pertumbuhannya terhambat. Tujuannya untuk memaksimalkan besarnya tanaman yang kita inginkan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kita kerjakan hari ini, ada manfaatnya untuk terutama untuk saya pribadi, dan syukur-syukur bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke teman-teman, sekian dulu, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.